Ya, sudah mulai saya rekam ya ini teman-teman. Ya, Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. suaranya hilang ya, Pak? Suara saya hilang, Bu. Barusan hilang. Sebentar. Oh ya, nggak apa-apa ya. Ini saya lanjutkan saja ya. Ini untuk apa? Tugas coaching ya. Yang kedua, saya sebagai pengamat, Budian sebagai eh, coach ya. Iya, Kemudian Pak betul. Hariri sebagai coach. Sebelumnya saya mau tanya ini kepada Bu Dian ya sebagai coach. Yang pertama adalah apa Bu Dian sudah melihat rubriknya ya sebelum sebelum kita coaching ini? Oh iya, Alhamdulillah saya udah membuka LMS tadi, Pak, dan sudah melihat rubrik penilaiannya. Oh ya, bagus sekali. Kemudian yang selanjutnya kira-kira kompetensi inti apa ya yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini, Bu? Oke, dalam kucing kali ini ada tiga potensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama kan present. Present itu hadir sepenuhnya ya. Saya Ya. berusaha menyiapkan tempat, sinyal, peralatan, dan lain sebagainya biar saya bisa hadir sepenuhnya. Terus yang kedua mendengarkan aktif. Nanti saya akan berusaha fokus mendengarkan coach saya Pak Hariri saat dia bercerita dan memberikan saya berarti coachnya memberikan respon-respon. Terus yang ketiga akan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari mana parameternya? Dari saya mendengarkan, nanti saya dapat kata kunci, itu untuk membuat pertanyaan berikutnya. Itu Pak Kurnia. Oh ya. Selanjutnya ya karena ini kita kan terbatas waktu juga tentunya ya. Saya ingin menanyakan kira-kira kompetensi mana ya yang lebih spesifiknya ingin dikembangkan pada kegiatan kali ini, Bu? Yang ingin saya kembangkan jujur sih sebenarnya pertanyaan berbobot Pak, karena itu agak susah ya. Jadi kayak Ya, perlu ya. latihan dan perlu diulang-ulang. Iya, iya karena ya kita hanya mengarahkan gitu ya, Bu ya. Iya. Ya, tidak boleh menghakimi. Oke, ya sudah berarti kemudian indikator ketercapaiannya apa ya Bu kira-kira nanti setelah kegiatan ini berlangsung indikator ketercapaiannya itu apa kira-kira? Iya, coaching ini dikatakan apa ya, ya lancar atau berhasil jika menurut saya indikatornya yang pertama kami ngobrolnya nyaman, coach sama coach itu nyaman. Ketika nyaman kan berarti bisa berbicara, mengeluarkan curhatnya gitu. Terus yang kedua dari obrolan kita itu bisa saling sharing, saling membantu, dan pada akhirnya sih coach merasa apa ya, menemukan ide atau gagasan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh ya, jadi gimana caranya agar kucingnya bisa lebih terbuka gitu ya Bu ya dalam Iya. apa namanya sharing apa yang dia rasakan. Oke, baiklah Bu Dian dan Pak Hariri, semoga semuanya berjalan lancar. Saya persilahkan untuk kegiatan kucing ini dimulai. Oke, monggo. Oke, terima kasih Pak Hariri atas waktunya. Maaf, Pak Kurnia atas waktunya. Ya, Pak Hariri, mari sama-sama. kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu Assalamualaikum Pak Dian. Hariri. Waalaikumsalam, Bu. Di situ hujan nggak Pak? Hujan, Bu, tapi udah reda ini. Udah agak reda. Tadi Ya, melihat raut wajah Pak Hariri kok langsung suntuk gitu Pak. Kenapa ini Pak ya Hariri? nih, Bu. Tadi, Bu, di sekolah itu biasa. eh, apa namanya, saat pembelajaran itu, Bu, ya. Itu kok, apa, anak-anak itu kayak pasif, diem gitu, Bu. Kayak kurang-kurang semangat gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi, kok itu yang masih Oh, masih dalam pikiran saya itu kok kenapa gitu ya, gitu. ya Allah. Tadi jadi mengalami sesuatu hal saat di kelas ya Pak Hariri. Melihat anak-anak Ya, itu kok betul kayak tadi. pasif gitu ya. Oh, Betul. iya. Kalau apa ya? Ceritanya kan kita ngobrol nih Pak nanti. Dari Mm-mm. permasalahan itu kira-kira tujuan akhirnya pengennya Pak Hari habis ngobrol Nah, tuh dapat apa nih Pak? ya Bu, ini makanya saya pengen curhat sama Bu Dian, pengen berbicara-bicara ringan lah. Artinya saya ingin apa ya? Ingin menemukan apa penyebab permasalahan itu dan bagaimana nantinya saya harus menyelesaikan
masalah yang saya alami tadi pagi itu, Bu. Itu tujuan Ih, saya seperti itu. luar Oke. biasa ya. Di balik masalah tadi, kita udah langsung agak berpikir jauh untuk Ya, menemukan Bu. tujuannya ya. Luar biasa loh Pak Betul Hari ya, ini. Bu. Biar Baik, plong gitu ya. biar plong ya. Berarti kita tolong ceritakan dulu dong Pak, biar kami bisa membayangkan di kelasnya Pak Hari itu seperti apa. Gini, Bu. Jadi tuh pagi itu pembelajaran pembelajaran IPA gitu, Bu ya. Nah, di Hmm. situ tuh saya eh, ini nih, saya ingin berusaha memenuhi kebutuhan belajar mereka, dari dilihat gaya belajar mereka dengan berbagai media, Bu. Nah, saya menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran. Hmm. Tetapi eh, apa ya, ekspektasinya tuh saya sudah membawa perangkat video pembelajaran, sound system. Tetapi kok mereka masih kayak kelihatan apa namanya kok aktif, pasif, kelasnya itu tidak hidup gitu, Bu. Jadi kayak kurang ada respon dari mereka dengan saya menayangkan PPT tiap slide gitu ya. Kemudian video pembelajaran yang artinya ada suaranya, ada musiknya. Tetapi kok mereka kok masih masih anteng-anteng Bu, masih masih ya berdekatan pasif seperti itu, Bu. Itu yang menjadi permasalahannya, saya kurang di apa seperti itu, Bu. Dari cerita Pak Heri saya sudah mulai membayangkan nih. Oh, di kelas Pak Heri itu ceritanya Mm-mm. Pak Heri itu sudah melakukan berbagai hal. Udah nyiapin video, udah nyiapin PPT ya. Ya, betul. Ekspektasinya tinggi, anak-anak bakal suka Mm-mm. tadi ya diucapkan. Tapi kok Ya, ternyata faktanya anak-anak tuh pasif diem gitu ya, Pak. ya. Karena sebelumnya tuh mereka mereka apa namanya ya, senang gitu, Bu, excited dengan media yang saya bawakan untuk pertama kalinya. Mungkin beberapa bulan atau minggu yang saya gunakan itu mereka excited, tertarik gitu. Tapi kok kesini kok kayak ya nonton aja gitu, pengen nonton nonton gitu aja sudah gitu. Oh iya, iya, iya. Saya mengerti, saya mengerti. Berarti dulu mereka diberikan hal yang sama, dulu masih Sama excited. ya. Oh, sekarang jadi kayaknya apa mungkin ya kata-kata yang tepat apa Pak? Bosan kali ya? Nah, Apa itu, coba? Bu, kayaknya bosan mereka, Bu. Artinya mungkin Oh, mereka bosan dengan media yang itu saja. Mungkin kalau PPT-nya itu saja gitu. Artinya hmm, kayak kayak gini, Bu. Kayak searah gitu ya. Hanya hanya mereka menangkap materi hanya dari PPT udah. Sedangkan yang saya harapkan itu apa ya? Ya kelasnya hidup, nggak yang apa, nonton saja selesai ditanya ya gitu pokoknya. iya, iya, iya. Berarti mungkin karena tadi yang Pak Hari bilang satu arah, anak-anak jadi cuma melihat saja ya, tidak ada interaksinya. Iya Pak Hari. Halo? Ya, Bu, bisa diulangi, Bu, agak Oh, unlag nih. anak ya, maaf. Tadi jadi menurut Pak Hariri karena slide-nya itu satu arah, jadi anak-anak kurang interaktif untuk ngobrol dua Kontak arah gitu interaktif ya, Pak? betul sekali, Bu. Jadi Hmm, hanya satu arah dari video ataupun dari PPT, sedangkan apa ya, respon dari siswa sendiri itu kurang begitu aktif, Bu. oh, oke, Mm-mm. oke. Kalau begitu halnya yang terjadi, menurut Pak Hariri, yang kita bayangin yang idealnya dulu ya, Pak. Idealnya itu pengennya Pak Hariri seperti apa kelasnya? Mm-mm. Jadi idealnya mungkin apa namanya ya, ada ke ada ketertarikan dari siswa, dari tertarik itu kan mereka akan lebih respon ataupun memberikan umpan balik dari apa yang disampaikan dari media pembelajaran ataupun saya, Bu. Jadi saya tuh berharap lebih hidup kelasnya, Bu. Jadi tidak tidak pasif yang tadi pagi itu. Oh, oke. Parameter hidupnya itu seperti apa, Pak? Bisa Ya, jadi diceritakan? anak itu eh, ceria gitu, Bu ya. Ceria, Ceria, senang, oke. nyaman, nyaman, Tenang, nyaman. nyaman, Terus mengikuti pembelajaran itu ya menyenangkan gitu, Bu. Menyenangkan, jadi antusias, eh, menyenangkan, antusias, dan menyenangkan. semuanya tuh ikut ikut berperan serta dalam proses pembelajaran itu. Berperan sertanya mungkin bicara gitu ya, Pak. Anak-anak. Berbicara, kemudian mungkin dari apa ya,
dari respon mereka Respon. menjawab, mungkin kegiatan apa ya, kinestetik mereka, tidak hanya duduk diam itu seperti itu Bu. Nah, intinya seperti itu saya. Baik. Dari membayangkan saja sepertinya udah membuat aura positif ya Pak ke kita ya. Ya, agar Lihat selalu anak-anak hidup agar anak-anak ceria. bisa tadi kayak berbicara, ceria, melakukan aktivitas ya. Oke. Seperti itu. Untuk mewujudkan hal yang tadi ideal itu, Pak, kira-kira apa sih yang mungkin dilakukan sama Pak Hariri? Tadi apa ya? Di awal kan tadi kayaknya kebosanan itu yang mungkin kebosanan yang dihadapi siswa dengan media yang saya gunakan. Mungkin tiap hari mungkin Pak asumsi saya mereka hanya itu saja gitu ya. Mungkin kebosanan Bu ya. Nah, tetapi sebenarnya media itu artinya kayaknya perlu saya apa ya Bu ya, agar media itu tidak satu arah, berarti kan harus ada interaktifnya. Nah, mungkin kalau saya buat seperti PPT interaktif apa ya, mungkin bisa mengaktifkan mereka kembali gitu Bu. Wah, luar biasa ini tertarik saya, Pak. Media interaktif itu seperti apa, Pak? Media interaktif itu seperti apa, Jadi Pak Hariri? kayak Sepertinya menarik sekali. dulu saya pernah jadi yang saya dulu pernah ada kayak referensi gitu ya. Jadi PPT itu tidak hanya kan yang sudah kan kita tayang slide, udah slide gitu kan ya, tanpa ada suara ataupun ada apa ya, mengajak mereka untuk kegiatan. Nah, yang saya inginkan itu PPT yang mengajak mereka untuk ikut 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 berinteraktif dengan PPT yang saya tampilkan. Mungkin permainan ataupun yang harus mereka mau tidak mau harus menjawab dan menjadikan apa ya, kayak apa Bu ya, keinginan untuk selalu mengikuti PPT itu dulu Bu. Jadi tidak hanya melihat tapi mereka ikut di dalamnya, ikut berinteraksi. Seperti penasaran pun ya anak-anak, disuruh apa Betul, lagi seperti nih itu, gitu ya di penasaran. setiap slide-nya. Oke, oke. Slide-nya seperti itu. Wah, menarik ini Pak. Idenya ini udah brilian sekali. Udah siap-siap menyiapkan PPT yang tidak hanya Iya. slide ya, tapi ada Nah, perintahnya, mungkin ada betul. gamesnya tadi ya yang akan dimasukkan. Jadi anak-anak apa sih fokusnya lebih panjang melihat Fokus. PPT itu. Iya Bu, jadi itu kayak bayangan saya seperti itu Bu. Artinya PPT yang sudah saya buat seperti sebelumnya harus saya upgrade kalau dalam bahasa itu, upgrade atau terbarukan, mungkin mengikuti perkembangan zamannya siswa, mungkin sesuai dengan permainan, kemudian PPT yang mengajak mereka, kan mungkin ada beberapa siswa yang lebih ke kinestetik atau lain sebagainya Bu ya. Jadi mengakomodir semua kebutuhan belajar mereka Bu, seperti itu Bu yang ingin kayak gambaran saya seperti itu. Ih, luar biasa loh Pak, keren banget itu. Kita sebagai guru, tadi Pak Harini bilang mengakomodasi gaya belajar mereka ya. Ada yang Iya visual, betul Bu. audio, dan kinestetik. Nanti akan dimunculkan semua tuh. Perintah-perintah di slide-nya akan dimunculkan semua ya. Perintahnya di slide-nya itu. Menarik sekali. Dan tadi saya menangkap ada sesuatu yang mahal ini Pak. Pak Hariri ingin mengupgrade diri. Nah itu tuh mahal loh Pak. Nggak semua guru bisa terfikirkan seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Ya karena saya merasa saya tidak harus stuck di zona nyaman saya nggih. Oke, mungkin saya menggunakan media ini cuma kalau melihat refleksi dari hasil belajar, dari apa namanya ya, keaktifan siswa, karena kan kalau dalam pembelajaran ada afektif, kognitif sama psikomotor Bu ya, kok belum terpenuhi gitu Bu. Nah jadi artinya ya tadi saya harus mengupgrade mungkin medianya dulu ya, medianya harus saya kembangkan sesuai dengan itu tadi apa, kebutuhan belajar siswa. Ya mungkin dalam artian media ini dulu pernah berhasil, cuma mungkin ya apa ya, kalau expired atau gimana intinya, saya sendiri ya kalau hanya melihat set itu kayak memang bosan Bu. Artinya oke ya warna-warni jelas gitu. Cuma
karena pingin memberikan apa ya, value yang berbeda dengan siswa gitu. Wis, luar biasa. Iya, Pak Hari ini keren loh, bisa memandang banyak sudut. Tadi sebagai guru, tapi Pak Hari ini melihat sebagai, kalau saya siswa bagaimana ya tadi yang Ya Pak Hari itu ini bilang ya. Turut merasakan ya jadinya ya. ya gitu, pernah jadi siswa. Pak Riri, kalau tadi bercita-cita tujuannya ingin membuat slide yang lebih interaktif dengan banyak gamesnya, kira-kira dukungan apa saja yang diperlukan, Pak? Ya, karena ini slide interaktif itu tadi Bu Rian, penggunanya cuma 1 jam, membuatnya berjam-jam gitu ya. Betul, betul. Nah, saya harus berkolaborasi deh. Selain saya googling di YouTube, mencari sumber-sumber referensi, saya harus berkolaborasi deh dengan Pak Kurnia. Karena saya melihat Pak Kurnia kayaknya kok, ya bukan kayaknya guys, saya melihat ada apa ya, talenta Pak Kurnia di bidang IT gitu Bu. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan beliau, bagaimana caranya membuat PPT-PPT yang interaktif, yang menarik, yang artinya bisa mengaktifkan keaktifan siswa. Lihatnya Pak Kren juga mungkin banyak permainan ya, karena beliau kan guru olahraga, jadi kinestetiknya lebih banyak. Jadi artinya saya bisa apa Bu ya, mengakomodir, mengambil cara-cara permainan yang ada mungkin di pelajaran olahraga, bisa saya terapkan di kelas gitu Bu. Wah, iya luar biasa. Berarti udah berniat untuk kolaborasi ya, mencari orang-orang yang mempunyai apa pengalaman lebih mungkin ya tadi Ya yang Pak lebih. Kurnia punya pengalaman lebih. Pak, kalau kita bertujuan tadi sudah ada dukungannya, pasti kan rasanya tidak akan mulus-mulus saja nih Pak ya. Ya, Kita identifikasi kira-kira hambatannya apa Pak? hambatannya mungkin waktu gitu Pak ya. Artinya Hmm. saya harus memfokuskan membuat media itu di luar jam kerja saya, di dalam jam sekolah. Artinya saya harus meluangkan waktu sebetul-betul mungkin di rumah ataupun di sela-sela saya dalam pembelajaran seperti itu Bu. Itu karena itu tadi saya sampaikan, membuatnya lama dan harus ada apa namanya, eh, ke korelasinya, keterkaitannya materi-materi itu Bu. Jadi tidak hanya asal interaktif seperti itu Bu. Masya Allah, berarti Pak Riri sudah siap hambatannya waktu dan Hambatannya, Pak Riri sudah mempersiapkan untuk meluangkan waktunya. Ini konsekuensinya luar seperti itu Bu. biasa. Konsekuensinya seperti itu ya. Ini dedikasi guru Indonesia ini luar biasa. Baik, Pak, dari tadi kan ada beberapa solusi tuh yang Pak Riri sebutkan. Kira-kira rencana aksinya yang paling mungkin dilakukan Iya, sekarang, paling dekat itu yang mana, Pak? ya. Paling dekat saya akan berkolaborasi, saya akan menghubungi Pak Kurnia, artinya trik-trik apa yang memang harus saya tempuh agar paling tidak mempercepat dalam membuat PPT interaktif itu Bu. Artinya mungkin kan kalau saya sebagai orang awam kan masih lama manual ya. Kalau mungkin Pak Kurnia punya trik ataupun cara-cara cepatnya. Seperti itu Bu. Itu karena memang saya ingin menggunakannya paling tidak di pembelajaran berikutnya. Oh, pembelajaran minggu depan pengen berusaha Iya, sudah mulai kayak berubah sudah pakai itu, yang gitu. interaktif ya. Dan cara Betul. yang Pak Riri pilih tadi menghubungi Pak Kurnia. Kalau Paling main dekat ya apa? Pak. Kalau kolaborasi guru nanyanya langsung ya enak ya. Kalau di YouTube Langsung nggak bisa enak. Jadi nanya ya. karena kalau melalui Google ataupun YouTube ya ada. Cuma kalau kita ada memang guru yang kompeten, ngapain harus ke sana, kan lebih lebih enak juga gitu. Jadi Iya, tanya-tanyanya seperti itu. kita berkolaborasi dari yang terdekat dulu ya. Ada Betul Pak Kurnia. ya. Mungkin bisa diutarakan Pak, biar kita juga kebayang teknisnya gimana nih Pak. Cara menghubungi Pak Kurnia terus apa, ngapain aja. Ya tentunya nanti saya tetap di sela-sela pembelajaran saya akan menghubungi Pak Kurnia. Intinya Pak, saya ada bermasalah seperti ini, gitu ya. Ada PPT saya kok hanya monoton, slide gitu. Nah, saya ingin membuat PPT interaktif yang artinya untuk memecahkan permasalahan di kelas saya gitu. Nah, Pak, mungkin Pak Kurnia kan banyak hidup ya. Nah, jadi saya nanti situ mengasuh ilmu lah tentang PPT yang bagaimana, aplikasi apa yang digunakan, mungkin ada beberapa cara situ Bu. Nah, itu yang memang harus terdekat yang harus saya lakukan. Oh, oke. Langsung ke pelatihan ya, berinteraksi. Baiklah, ini terakhir mungkin apa ya, dari semua obrolan kita kan intinya Ya, action ya Pak.
action tanggung jawabnya itu kira-kira kapan Pak waktunya? Cepatnya Bu, karena saya terus minggu depan ya, minggu depan harus sudah dengan PPT itu, artinya mungkin besok besok udah mulai saya harus harus berkolaborasi sharing dengan Pak Kurnia terkait dengan PPT yang akan saya gunakan minggu depan itu Bu. Wah, Secepatnya lah luar pokoknya. biasa. Udah langsung action besok ini. Aja wis Ya, ya. baiklah, semoga dimudahkan, dilancarkan ya Ya, terima usaha-usaha kasih Bu kita Dian. semuanya. Ya. Nah, Pak Hariri, jadi obrolan ini apa yang didapatkan Pak Hariri, Pak? ya banyak Bu Dian ya, artinya dengan obrolan kita yang santai, yang artinya membuat permasalahan yang saya hadapi tadi pagi bisa terpecahkan dengan penguatannya Budian ya, artinya yang tadi masih galau saya kalau gulita itu masih oh ya saya jadi lebih mantap dengan ide dengan tadi gagak yang saya tulis itu dengan penguatan Budian saya harus merubah pembelajaran yang biasa saya lakukan dengan itu tadi Bu, dengan mengupgrade diri saya sendiri melalui media PT tadi. Luar biasa. Jadi alhamdulillah ya Pak, dari ngobrol-ngobrol santai ini ternyata ada sedikit Ya pencerahan, banyak Bu ya. ada solusi yang bisa kita dapatkan, dan ternyata solusinya itu berasal dari Pak Hariri sendiri loh. Pak Hariri punya potensi keren banget. Mau upgrade diri, Terima kasih mau Budian juga. mencari belajar. Artinya kalaupun ide ini saya masihnya pendam, nggak saya keluarkan, mungkin nggak bisa keluar Bu. Dengan mungkin penguatan dari Budian, pendampingan, ya ini bisa keluar ide ini gitu ya. Alhamdulillah deh kalau Terima gitu. kasih Semoga sekali kita Budian. saling sharing ya Pak. Terima kasih Pak Ya, Hariri. sampai Budian, masih. Sudah Pak Kurnia, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali ya Ibu Dian dan Pak Hariri ya. Tentunya terima kasih ya semuanya, ini sudah berjalan lancar, perlu kita syukuri bersama-sama ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan sama Bu Dian sebagai coach-nya ya di sini ya. Yang pertama adalah dari kegiatan coaching tadi ya, menurut Ibu Dian itu kira-kira kompetensi apa saja sih yang sudah dikembangkan pada kegiatan tadi? Oke, baik. Dari tadi kita ngobrol coaching itu ada 3 kompetensi yang coba kami kembangkan. Yang pertama tadi present, hadir sepenuhnya, sepenuh hati, fokus. Yang kedua mendengarkan dengan aktif, artinya mendengarkan dan merespon baik. Yang ketiga mencoba membuat pertanyaan berbobot, Pak. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi mindfulness gitu ya, hadir sepenuhnya gitu. Ya memang itu kunci ya biar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ya pertanyaan berbobot tentunya ya agar Guci bisa menemukan ya apa yang ingin dia lakukan. Ya bagus sekali Bu, ini saya sangat mengapresiasi ya. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi kira-kira kompetensi apa ya dalam kegiatan ini yang Ibu rasa itu Ibu masih ingin untuk dikembangkan lebih lagi gitu Bu, yang menantang Ibu untuk oh ini kayaknya masih perlu saya kembangkan lagi nih biar lebih bagus, kira-kira yang mana itu Bu? Iya betul Pak. Dari obrolan tadi kan akhirnya merefleksi diri nih. Saya itu harus masih banyak perlu belajar di pertanyaan berbobot memang. Karena itu apa ya kayak kata kunci untuk coach bisa mengeluarkan potensinya untuk menyelesaikan masalahnya, itu yang perlu saya latih lagi Pak. Ya betul Bu, saya sangat setuju sekali. Ya baiklah ya, alhamdulillah ya kegiatan coaching kita pada sore hari ini sudah berjalan lancar. Semoga dapat kita mendapatkan manfaat dari semua kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Kemudian kita bisa dipertemukan lagi di kesempatan mendatang untuk melakukan coaching lagi ya, untuk saling berbagi dan berkolaborasi seperti ini. Mungkin saya cukupkan saja ya kegiatan pada sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Kurnia, kasih terima kasih Pak Pak Hariri. Kurnia Budian ya atas coachingnya. Sami-sami.